Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi dengan Mr. Slebor yang paling selebor. Jadi yang selebor cukup Mr. Slebor aja, para sadulur jangan ikut-ikutan selebor, nanti tenarnya Mr. Slebor hilang. Cuaca hari ini lumayan cerah, ya kan, walaupun udah sedikit sore, tapi nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih buat para sadulur yang selalu mengikuti tayangan ocehan Mr. Slebor. Semoga para sadulur lebih terpahamkan lagi dan Mr. Slebor juga lebih paham lagi, ya kan. Buat yang baru bergabung di channel Mr. Slebor, ya kan, selamat bergabung, selamat nonton, dan kalau bisa saksikan tayangannya sampai selesai agar tidak gagal paham dengan ocehan Mr. Slebor. Soalnya kalau gagal paham kan kasihan para sadulur sendiri. Terus para sadulur juga yang baru bergabung bisa bantu channel Mr. Slebor agar lebih maju dan berkembang dengan cara berlangganan, subscribe, terus like deh, komen, ocehin, share kemana-mana, iya kan, biar para sadulur kita dimanapun bisa paham. Ya kan, buat teman-teman seperjuangan Mr. Slebor, ya kan, tetap konsisten, tetap eksis, jangan patah semangat, teruslah berjuang. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Wah, mantap. Laksanakan tugas sebaik mungkin, tapi ketika bertugas jangan sok tahu. Ya kan, ketika bertugas jangan arogan, ya kan, yang santai-santai aja, karena ada sebuah ayat yang mengatakan hidup ini hanya main-main dan senda gurau, ya kan. Jadi tempatkan di mana kita harus main, di mana harus bersenda gurau, dan tempatkan di mana kita harus serius juga, ya kan. Jadi kombinasi lah, ya kan? Nah, hari ini Mr. Slebor mau membahas tentang bahasannya adalah pusaka. Menurut para sadulur gimana? Apa yang disebut pusaka? Atau definisinya pusaka itu apa sih? Ayo para sadulur. Iya, pasti orang-orang perjalanan, orang-orang spiritual, ya kan, orang-orang pencarian pasti tahu yang namanya pusaka. Pusaka ini banyak. Ada yang berupa keris, ada yang berupa pedang, ada yang berupa tombak, ada yang berupa cincin, ada yang berupa trisula, ada yang berupa macam-macam, ya kan. Tapi sebenarnya apa itu pusaka, ya kan? Jadi gini para sadulur, pusaka itu adalah sesuatu yang dikeramatkan, ya kan, atau sesuatu yang dihormati, atau sesuatu yang dianggap hebat, ya kan. Yaitu dia disebutnya pusaka. Seperti bangsa ini, ya kan, memiliki pusaka. Apa itu pusakanya? Yaitu bendera merah putih, maka dia disebut sang saka merah putih. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Itulah pusaka, karena bisa memiliki nilai historis, bisa karena dia punya kekuatan, bisa karena dia punya kemampuan untuk membantu suatu pekerjaan. Bisa juga pusaka itu adalah sebuah energi yang terkandung untuk kemaslahatan, kan, macam-macam deh. Pokoknya terserah para sadulur seperti apa memahami yang namanya pusaka, gitu para sadulur. Tapi yang antiknya hari ini Mr. Slebor mau membahas
pusaka dari Satria Piningit. Nih, gitu. Pusaka dari Satria Piningit. Apa sih pusakanya Satria Piningit? Waduh, apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya kan? Pertama kali yang harus kita tahu adalah, ya kan, kenapa Anda sangat berharga? Ya kan? Kenapa para sadulur di sana sangat berharga? Ya kan? Ayo, kenapa? 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 Itu dia. Tuh ada yang jawab. Karena saya hidup. Iya. Coba kalau nggak hidup, dia nggak berharga. Sehebat apapun Anda, sehebat apapun saya, sehebat apapun siapapun, ketika dia tidak hidup, dia tidak berharga. Gitu nggak? Iya. Benar nggak? Benar. Berarti sebenarnya pusaka hidup Anda apa? Kehidupan ini, iya itu. Pusaka hidup Anda adalah kehidupan Anda. Maka dengan Anda hidup, Anda mampu melakukan apapun. Anda dapat merubah apapun. Anda dapat merusak apapun. Gitu nggak? Itu kalau yang kacau-kacau, yang merusak. Jadi, yang paling dasar, pusaka hidup Anda adalah hidup Anda sendiri. Ya kan? Oke, balik lagi. Kan sekarang udah hidup. Berarti apa pusaka dari Satria Piningit? Pusaka Satria Piningit adalah diri dia sendiri. Karena dia hidup, ya kan? Itu udah pusaka, ya kan? Ya kan? Terus pusakanya yang mana lagi? Yaitu diri dia atau tubuh dia adalah pusaka dari Satria Piningit. Gitu nggak? Kok tubuh Satria Piningit? Berarti saya kan juga punya tubuh. Berarti tubuh ini juga pusaka saya, benar. Ya kan? Tubuh Anda adalah pusaka Anda. Dengan tubuh Anda dapat melakukan apapun. Iya, dengan tubuh Anda bisa mencapai apapun. Ya, itu. Jadi itulah yang disebut pusaka. Tadi pusakanya yang pertama adalah kehidupan Anda. Yang kedua adalah tubuh Anda, adalah pusaka Anda. Terus apa lagi ya? Nah, ini dia. Ini kan. Indonesia percaya bahwa akan menjadi mercusuar dunia. Sudah banyak diramalkan oleh tokoh-tokoh spiritual, oleh tokoh-tokoh agama, oleh tokoh-tokoh yang mengerti di bidang ini, bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia karena akan bangkit seorang Satria Piningit. Yang harus dipahami adalah Satria Piningitnya dulu nih. Yang disebut Satria adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan. Simpel aja. Kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, dia bukan Satria. Gitu. Piningit, berarti dipining, ditutup dari apa? Dari kebodohan-kebodohan kita. Karena kita nggak paham, maka dia tertutup. Tapi kalau paham, pasti saya, Anda, dan sadulur semua bisa melihat di mana itu Satria Piningit ketika bertemu. Ya kan? Pingit, kalau mau nikah nggak boleh ini, nggak boleh itu, berarti pingit itu dibatasi. Ya kan? Jadi kesimpulannya, Satria Piningit adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, serta dibatasi oleh apa? Oleh hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta kita semua. Kalau dia tidak dibatasi dengan hukum dan ketetapan Sang Pencipta, dia bukan Satria Piningit. Dia pasti Satria perusak. Gitu para sadulur. Iya, begitu. Nah, sekarang udah nih Satria Piningit. Nah, sekarang apa lagi pusaka dia? Yang sebenarnya benar pusaka dia adalah kepahaman dari Satria Piningit itu sendiri. Loh kok gitu? Iya. Karena Satria Piningit ini pusakanya adalah kepahaman dia. Pusakanya adalah wawasan dia. Pusakanya adalah penganalisaan dia. Itu para sadulur. Wah, kepahamannya yang mana? Kepahaman
tentang penciptanya. Kepahaman tentang sang pencipta dia, sehingga seorang Satria Piningit ini akan tahu apa yang sang pencipta mau dan apa yang seharusnya Satria Piningit jalankan. Gitu para sadulur. Jadi kalau misalkan Satria Piningit itu tidak tahu sang penciptanya, dia bukan Satria Piningit, dia pasti Satria abal-abal. Karena penegak mercusuar dunia harus dengan kepahaman-kepahaman tentang siapa sang pencipta dan apa yang pencipta mau. Kalau dia tidak paham, bagaimana dia menegakkan mercusuar dunia? Dia menegakkan mercusuar dunia. Ya, kan apa sih menegakkan mercusuar dunia? Yaitu tegaknya hukum-hukum dari sang pencipta kita semua. Terserah mau pemahamannya apa, mau pemahamannya A, pemahamannya B, pemahaman C, terserah, ya kan. Yang jelas seorang Satria Piningit akan menegakkan hukum-hukum dari sang pencipta kita semua, ya kan, dan tidak akan tebang pilih, semua rata, karena Satria Piningit akan merahmati bangsa-bangsa di dunia, ya kan, dan lahirnya dari bangsa Indonesia, ya kan. Harus bangga nih, Satria Piningit nanti bakal lahir di bangsa kita. Nah, tadi balik lagi, pusaka Satria Piningit adalah kepahaman diri dia, benar. Jadi pusaka Satria Piningit itu bukan yang pusaka yang misalkan keris, cincin, tombak atau gitu, bukan yang begitu-begitu. Tapi pusaka Satria Piningit adalah kepahaman dia. Dengan kepahaman dia, maka dia akan mampu menegakkan ajaran sang pencipta kita semua, ya kan? Akan menegakkan mercusuar dunia, ya kan? Akan menegakkan hukum dan ketetapan dari sang pencipta kita semua, dan akan lahir di bangsa kita. Banyak pro kontra, oh Satria Piningit itu dajal, Satria Piningit itu ini. Ya, bagi yang tidak paham, ya kan? Bagi yang paham pasti senyum-senyum aja kayak para sadulur di sana, ya kan? Balik lagi, ya kan, pusaka Satria Piningit adalah kepahaman diri, kepahaman dari Satria Piningit itu sendiri, dan tubuhnya adalah pusaka sebagai perangkatnya, ya kan? Pusaka yang selanjutnya adalah Anda, saya, dan kita yang mau bersatu, ya kan, menegakkan ajaran sang pencipta kita semua, ya kan. Karena nggak beda pusaka Satria Piningit dengan pusaka Anda, itu sama saja, karena pencipta kita ngasih modal yang sama. Yang membedakan itu cara kepahaman, kematangan cara berpikir kita, ya kan. Pusing nggak merasa dulur? Kalau pusing boleh didengar ulang-ulang lagi, tonton lagi ulang, ya kan. Kok ngomongnya begini sih? Oh, berarti pusaka Satria Piningit itu adalah, pertama adalah kehidupan dia. Dengan hidup dia mampu, dengan hidup, ya kan, dia berharga. Karena orang yang nggak hidup, ya kan, sehebat apapun dikubur, ya kan, dibuang, ya kan. Dengan hidup, ya kan, dengan kehidupannya dia berharga, ya kan. Terus dengan dia punya tubuh ini sebagai pusaka dia, ya kan, dia mampu, ya kan, kesana kesini menikmati hidup ini, ya kan. Dengan kepahaman dia, ya kan, maka Satria Piningit mampu melakukan apapun, ya kan, yang dia inginkan, tapi sesuai hukum-hukum dan ketetapan dari sang pencipta kita semua. Gitu ya para sadulur ya. Jadi pusaka Satria Piningit, Mr. Slebor lagi tegaskan, adalah kepahaman dari beliau. Kepahaman itulah sebenarnya pusaka andalan dari Satria Piningit. Maka dia benar akan menegakkan mercusuar dunia.
Indonesia mercusuar dunia, Pajajaran anyar, ya kan, lahir lagi, ya kan, Pajajaran anyar yang dibangunkan robahnya zaman. Itu ya para sadulur bahasan kali ini, ya kan. Semoga para sadulur bisa terpahamkan dengan ocehan Mr. Flavor tentang apa pusaka manusia, ya kan. Dengan kepahaman para sadulur mampu melakukan apapun dan para sadulur akan dapat memberikan efek manfaat, karena semanfaat-manfaatnya manusia adalah manusia yang mampu bermanfaat bagi sesamanya, ya kan. Kayak tayangan di awal video ini nanti, ya kan, Mr. Flavor lagi bertamu di sahabat Mr. Flavor, ya kan. Dia sedang kerja bakti buat sebuah meja untuk warga nanti, untuk kepentingan warga, terus buat apa, saung gitu. Dan Mr. Flavor sempat berkunjung, sedikit Mr. Flavor ambil, ya kan, karena memang semanfaat-manfaatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, begitu para sadulur, Mr. Flavor bakal tutup dan Mr. Flavor tegaskan lagi, ya kan, pusaka Satria Piningit adalah kepahaman dia. Pusaka Anda adalah kepahaman Anda. Maka jagalah kepahaman kita semua, ya kan, agar kita nggak salah jalan, agar kita bisa bermanfaat. Gitu ya para sadulur. Baik, begitu. Kalau begitu para sadulur, Mr. Flavor pamit undur. Jangan lupa ocehin, kepoin, ya kan, subscribe, like, dan share dah kemana-mana. Baik para sadulur, Mr. Flavor pamit. Sampu Rasun.